Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Sebentar lagi Ramadan selesai dan akan masuk Idul Fitri, jadi saya mengucapkan dengan izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Siapa tahu saya ada kesalahan atau kekhilafan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, ataupun ada perkataan yang nggak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga minta maaf karena baru mulai aktif lagi dibuat konten-konten YouTube, karena memang banyak pertimbangan juga sih. Terus ada keterbatasan saya sendiri karena kesibukan dan lain-lain, akhirnya skip terus. Tapi insya Allah buat hari ini sampai seterusnya akan coba buat konten terus. Oke teman-teman, belakangan kita dihebohkan dengan berita seorang anak yang masih duduk di bangku kelas 5 SD mendapatkan bully atau kekerasan lah dari teman-teman di sekitarnya dan juga orang dewasa. Bully ini juga bisa dikatakan sebagai kekerasan teman-teman, karena itu adalah bentuk perlakuan yang tidak mengenakan lah, dan juga pasti ada kata-kata yang kata-kata kasar, perlakuan yang tidak baik. Belum lagi kan dia sempat dipukul juga dan sebagainya, itu masuk ke kekerasan. Banyak teman-teman saya yang minta untuk membahas masalah ini. Kak Ridwan tolong bahas dong, karena kebetulan saya juga konsen di isu perlindungan anak, maka ini akan jadi bahasan yang menarik juga gitu. Yang menarik untuk dibahas adalah banyaknya teman-teman baik media maupun YouTuber lah yang mau bahas masalah ini, buat video reaksi tentang masalah ini. Yang jadi masalahnya adalah apa niat kita untuk menyebarkan video tersebut. Jika niat teman-teman menyebarkan video tersebut agar si adik mendapatkan keadilan dan banyak akhirnya orang-orang yang membantu, maka saya rasa sekarang sudah cukup dan nggak perlu lagi video itu disebarkan, karena sudah pasti ibunya merasa sedih lah melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Ya teman-teman bisa bayangin sendiri lah, kalau andai kan teman-teman punya anak, ya kan, terus anak teman-teman yang teman-teman besarkan dengan kasih sayang, terus akhirnya dia mau bantu teman-teman karena lihat ternyata orang tuanya butuh bantuan. Akhirnya dia memutuskan untuk jualan gorengan, meskipun teman-teman sebagai orang tuanya ngelarang lah, tapi karena dia ingin membantu, akhirnya teman-teman mengizinkan. Dan di pertengahan jalan teman-teman menemukan bahwa anak teman-teman mendapatkan perlakuan tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana perasaan teman-teman? Dan udah ada juga di berita bahwa si Ade minta supaya videonya dihapus karena dia nggak mau ibunya sedih. Dan reaksi pertama ibunya begitu melihat anaknya di video tersebut mendapatkan perlakuan yang nggak baik dari teman-temannya, sampai dipukul juga, kita lihat di situ, dibilang langsung teriak kan. Akhirnya ya artinya ibunya itu kaget lah, sedih. Jadi sudah cukup lah akhiri kesedihan ibunya, karena memang kita berterima kasih juga kepada gubernur yang membantu. Ada beberapa orang-orang yang datang ke rumah si Ade langsung ngasih bantuan. Kita perlu apresiasi dan terima kasih banyak atas dukungannya, itu sangat membantu. Si Ade ini luar biasa karena dia teguh ya, kuat juga, karena dia nggak mau cerita tuh ke mamanya kalau dia mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Padahal dia merasakan. Menurut saya sebaiknya teman-teman YouTuber terus media juga sebaiknya sudah cukup menyebarkan berita video tersebut untuk menjaga perasaan ibunya. Juga ada pelanggaran yang dilakukan oleh media, yaitu menampilkan wajah sang anak. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya ada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di situ diatur bahwasanya nggak sembarangan teman-teman media menampilkan wajahnya, menyebarkan identitasnya, itu nggak sembarangan. Apalagi secara gamblang wajahnya dipasang, itu nggak boleh. Harus ada persetujuan dari sang anak. Ada, kalau lembaga-lembaga perlindungan anak yang fokus di bidangnya biasanya ada namanya safeguarding. Nah itu untuk membahas itu.
Jangan sampai nanti akhirnya terjadi eksploitasi, karena anak itu sangat riskan untuk dieksploitasi. So mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran buat kita semua. Bahwasanya jangan sampai ada terjadi lagi. Mungkin kita bisa jadi adalah pelaku. Mungkin di waktu kita kecil atau di SD, SMP atau SMA, mungkin kita pernah lakukan hal yang sama juga. Jadi itu secara tidak sadar ataupun sadar teman-teman pernah melakukan itu juga. Contohnya kayak teman-teman menjelek-jelekin, merendahkan seseorang. Kadang kan itu ada yang dianggap sebagai sebuah bercandaan. Tapi kembali lagi, dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Jadi menurut saya cobalah dipastikan lagi. Nah, teman-teman mungkin bisa dengan mencari bercandaan yang lebih elok lah selain membuli, karena itu nggak baik banget. Setelah ada korbannya, itu ada kemungkinan korban juga akan melakukan hal yang sama kepada yang lain. Jadi kayak ada balas dendam gitu. Nah, ini jadi mata rantai yang nggak putus-putus. Ini jadi pelajaran juga, dan teman-teman perlu ketahui bahwasanya tadi saya sebutkan ada undang-undang yang mengatur. Jadi kalau ada orang dewasa yang melakukan ini, bisa dikatakan bahwa dia telah melanggar hak-hak anak, karena nggak boleh sampai ada anak yang mendapatkan perlakuan seperti itu, apalagi sampai dibully. Saya sangat berharap teman-teman YouTuber yang buat reaksi, carilah reaksi-reaksi yang lain. Kalau perlu buat ingin membela si adik, sampaikanlah sekedar menyampaikan, nggak perlu menampilkan videonya, karena menjaga perasaan si ibu. Yang kedua, buat teman-teman media, hati-hati untuk menampilkan wajah sang anak, ini ke sang anak, karena anak-anak riskan untuk dieksploitasi. Yang ketiga, teman-teman, mari introspeksi diri, jangan sampai hal ini terulang. Karena korbannya bisa jadi orang terdekat, dan memang dia merasa terganggu, merasa tidak enak, tapi dia mau mengungkapkan tapi nggak berani kan. Dan banyak juga yang terjadi di sekolah-sekolah dan dimanapun, karena kita sangat berpotensi besar menjadi korban, menjadi pelaku. Jadi mari kita saling menjaga. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ada